Cerita dapat bonus $1.000-nya gimana sayang? Bonus. Itu $10 itu kan pas daily rutin kan 30 hari ya teh. Ya, Tapi diliruti 30 hari. Mhm. lebaran selesai itu waktunya gajian seharusnya tanggal 1 itu molor sampai tanggal 7. Aku nggak pernah minta kan pas lebaran bos saya tuh bilang maaf maaf ya telat bayarnya selamat hari lebaran lah gitu, ini ada ekstra 100.000, aku langsung nangis, ya Allah kok ditambahin ini banyak gitu, ini transfernya kebanyakan, ini ekstra buat kamu gitu, ya Allah terima kasih ya, aku sampai nangis, aku nggak nyangka, alhamdulillahnya rezeki itu datang terus kok. Jadi untuk teman-teman yang punya PR hutang, ya, kalau kita lihat kisah dari kisahnya Mbak Lulu, itu tipsnya itu simple banget. Pertama, daily rutin dijalanin gitu ya. Daily Ya. rutin dijalanin. Dan yang perlu kita lakukan bahwa Saya ingin coba geser ke sebuah pencapaian yang tidak kalah kerennya dari Ibu Lulu. Nah, dari Ibu Lulu ini kalau nggak salah manifestasinya tentang hutang ya kalau nggak salah. ya betul Tapi tentang kita hutang. panggil dulu deh Bu Lulu. Halo Bu Lulu. Bu Lulu Bu bisa. Lulu, Iya. Tapi gini, aku lupa deh kalau ada Mbak Dev. Mbak Dev, halo Mbak Dev. Mbak Devi, Iya, Mbak Devi bisa bantu ya memfasilitasi jalannya testimoninya teman-teman ya, Mbak Dev ya. ya, Oke, lanjut Oke, langsung Teh. aja. Bu Lulu, sekali lagi terima kasih Bu Lulu udah menyempatkan waktunya untuk hadir Zoom sore hari ini. Bu Lulu bisa memperkenalkan diri dan mungkin bisa cerita before after eh ngikutin ini apa tuh namanya Abundant Revolution gitu biar jadi pelajaran juga buat sahabat semuanya. Monggo Bu Lulu. Terima kasih Mas Hendra ya. Ya Allah, bisa bisa di Zoom ini aku lagi deg-degan sekali di TVD selamat sore juga ya oke Allah. sayang. Nggak nyangka gitu loh aku lagi deg-degan, aku lagi bahagia ya campur gitu. Waktu itu aku ikut ngaji Rosa itu ikut ngaji Rosa masih baru ya teh. Tapi itu aku masih deg-degan maaf. Iya, nggak apa-apa, dulu pelan-pelan aja. Aja kan gini ceritanya pas tahu di ngaji Rosa itu aku dulu Gus Baraja ya, Gus Baraja, aku lihat-lihat itu kok di ngaji Rosa ada Teh Febi, ini siapa gitu. Teh Febi pertama kali denger YouTube-nya Teh Febi ini di ngaji Rosa, langsung jatuh sih, ikut kelas di batch 9. Pas di batch 9 itu kan pas awal mau mau lebaran ya, mau lebaran tanggal 20, mau itu lebaran sih, puasa pas tanggal 28 itu aku ikut kelas, sering-sering rilis, sering-sering sadar nafas syukur. Akhirnya setelah itu aku ikut mempraktekkan rilis setiap hari, daily rutinnya itu setiap aku rasakan, alhamdulillahnya sekarang utang-utang aku di bank itu udah lunas sih. Insya Allah. Tahu-tahu nggak sayang? Udah lama aku kayaknya gitu, kayak berulang gitu loh, dari 1 tahun kok gini lagi, ngutang lagi, terus ingin stop kok nggak bisa gitu. Akhirnya ini habis bulan 6 ini aku udah coba sering-sering rilis, sering-sering menerima gitu.
Akhirnya aku ingin stop hutang lagi gitu deh. Ya. Berusaha untuk melunasi hutang aku. Akhirnya itu malah sama suami hutang aku dipakai uang buat bayar hutang itu malah dipakai. Ya Allah gimana itu. Udah bulan depan harus lunas. Terus akhirnya uang dipakai nggak tambah pengetahuan aku. Ya Allah aku bilang ini apa ini pesan semesta yang gimana. Terus akhirnya aku ngomong ke suami, ya udah kamu berangkat ke bank, tanya tanya gimana kalau ini bayarnya bulan depannya lagi, biar biar nggak ngutang lagi gitu, buat nutup itu gitu. Akhirnya aku bilang sama suami, udah. Akhirnya suami datang ke bank ngomong baik-baik, ya udah ini bisa dibayar, bisa dibayar. Kok lain kali nggak bisa ambil lagi, ya udah nggak apa-apa, yang penting aku tanggung bisa lunas bulan depan gitu. Udah alhamdulillah bulan depannya itu sering-sering rilis, sering-sering tuh habis bisa nutup hutang itu teh, rezeki itu datang terus. Ya Allah gitu, uang tuh datang kok mudah sekali untuk beli susu anak itu. Semuanya tuh dipermudah jalan aku gitu loh. Setelah lunas hutang aku, jalan itu makin dipermudah. Mau bulan depan mau lunasin hutang, udah ada uang. Suami saya opname di rumah sakit jam 3. Terus anak saya jam 6-nya juga opname di rumah sakit. Jadi berdua mereka itu harus opname. Ya Allah, tapi di hati aku nggak ada rasa ketakutan gitu, nggak ada. Ini pesan semesta yang gimana ya gitu. Ya Allah, ini mau ada apa ini? Ada kebahagiaan apa yang akan menghampiri aku gitu. Ya Allah gitu. Dan akhirnya setelah itu aku pertama itu minta bantuan orang tua ya untuk bayar utang. Ternyata di rumah ada sapi ya, ada sapi 2. Aku minta, Bu, ini sapinya dipinjam dulu buat bayar hutang ya. Awalnya nggak boleh deh sama ibu aku, sama kamu kok kamu kerja kok kamu gitu. Terus akhirnya malam tuh sending loh buat orang tua. Oke. Sending loh, ma aku pinjam, iya aku pinjam uangnya dulu, nanti saya kasih keuntungan gitu. Karena sending loh aku kasih, aku akan rawat emak, aku rawat bapak gitu. Akhirnya setelah itu paginya emak saya telepon lagi, udah kamu lagi butuh pakai aja gitu. Ketika hati aku lagi tenang, sending loh ke orang itu nyampe deh ternyata deh. Yes, betul. Gitu. Akhirnya bapak saya ngomong, kalau ini sapi 2 ini dijual nggak sampai 20 juta loh. Kan aku maunya 20 juta deh. 20 juta sapi 2. Akhirnya kok ya pas aku ngomong tanggal bulan 6 tanggal 26-nya aku cuti ke Indonesia deh. Aku lihatnya di rumah, tak pegang kepalanya, tak lulus itu sapinya. Tapi kamu 20 juta bisa dong, kan gemuk, nanti saya kasih makan ya, kamu kasih makan banyak, kamu gemuk ya, yang seminggunya teh terjual 20 juta deh, lunas utang saya. Ya Allah, subhanallah gitu. Saya kan gini, saya kan lagi kayak tertekan sama orang tua deh, dari kecil. Dari kecil itu orang tua saya itu memperlakukan saya kayak bukan anak kandung kayaknya. Terus nggak punya kasih sayang. Wah, orang tua saya itu dulu pernah kerja di Singapura, ibu saya. Terus sekarang aku kayak imbasnya itu saya nggak dapat kasih sayang dari ibu, nggak ada. Dan sekarang malah ini, tapi ibu saya itu baik sebenarnya. Meskipun saya aku nggak pernah dapat pelukan dari ibu aku gitu. Tapi
ngerasa ibu aku, dan aku udah kayak bilang aku janji sama anakku, aku nggak akan kayak emakku sendiri. Dan akhirnya pas ada masalah itu, banyak hutang, aku rumah nggak punya, hutang banyak, jutaan bahkan ratusan itu dulu. Akhirnya aku berangkat ke Hong Kong dalam kondisi anakku umur 7 bulan deh. 7 bulan saya tinggal ke Hong Kong, dan akhirnya aku bilang aku alhamdulillahnya di sini aku ketemu ngaji Rosoy, bisa tenang setenang ini, aku bisa merasakan damai batin, aku tenang gitu. Aku sering-sering sending love buat anakku. Pas aku cuci itu kan 7 bulan kan belum tahu siapa ibunya ya, Iya. tapi bisa anak aku cuci itu anakku pas usia 3 tahun. Terus aku di bandara ketemu, udah di Hong Kong tuh udah bilang nanti ketemu ya nak ya, kita pelukan, kita sayang-sayang. Akhirnya aku ketemu anakku, ibu, ya ibu gitu kan. Dan ternyata anakku masih sayang, aku peluk, aku cium, dia diem aja, dia balas ciuman aku karena kirain anakku lupa sama aku gitu kan. Banyak yang nggak mau sama ibunya gitu, ibunya kerja gitu kan. Oh ya, anakku, ibu kerja cari uang buat aku ya, buat beli mainan ya gitu, masih bayi kan ya. Sekarang udah pinter, sering telepon. Terus anakku tuh susah makan ya deh, susah makan nasi gitu. Terus saya sendiri loh, iya nanti ibu kasih pulang ke keuntungan buat kamu supaya kamu bisa makan nasi. Akhirnya besoknya itu aku sendiri terus, mau makan nasi, dia kirim WhatsApp buat aku, ibu aku beli ayam geprek ya, sama nasi sama sayur ya, itu 3 tahun pertama kali, ya Allah dia mau makan nasi. Ya, sounding lo. Alhamdulillah ya Allah, aku gitu banyak banget itu yang aku rasain. Setelah sadar nafas, syukur, rilis itu diri pagi tuh pertama kali aku tuh gemeter banget selama 7 hari 7 malam aku nangis. Setelah rilis itu saya untuk melepas luka-luka batin yang pernah aku alami. Aku nggak pernah punya dendam sama orang, nggak pernah. Ketika saya disakitin orang itu, apa-apa aku disakitin, yang penting aku nggak menyakiti dia gitu. Ya udah kalau mau dulu itu, alhamdulillahnya ya sekarang udah apa, ibaratnya kayak utang udah lunas, teman-teman meskipun masih saudara masih ada ya, alhamdulillahnya nggak punya utang riba gitu loh teh. Dan keajaiban buat aku gitu. Jualan juga laris gitu, alhamdulillah uang itu datang terus kayak gitu ya. Wow, aku bersyukur ya Allah, terima kasih. Cerita dapat bonus $1.000-nya gimana sayang? Bonus. Itu $10 itu kan pas di rutin 30 hari ya. Ya, daily rutin 30 hari. Lebaran selesai itu waktunya gajian, seharusnya tanggal 1 itu molor sampai tanggal 7. Aku nggak pernah minta kan. Pas lebaran untungnya alhamdulillahnya ada simpanan uang sedikit buat lebaran gitu deh, alhamdulillahnya. Terus bos saya tuh bilang, maaf ya telat bayarnya, selamat hari lebaran lah gitu, ini ada ekstra 100.000. Aku langsung nangis, ya Allah kok ditambahin, ini banyak gitu. Pertama kasih gajinya itu kebanyakan, saya WA bos ini
transfernya kebanyakan, ini extra buat kamu gitu. Ya Allah, terima kasih ya, aku sampai nangis, aku nggak nyangka. Alhamdulillahnya aku rezeki itu datang terus kok. Masya Alhamdulillahnya itu. Allah. Jadi Liz, sadar nafas syukur sama sending love, 3 itu ya yang dipraktekin di daily rutin ya. Sering kok pagi tuh ini tiap hari, pokoknya pagi dan subuh itu aku praktek terus. Dan kalau siang ini aku juga sedikit sadar nafas syukur itu sering juga saya. Aku praktekin syukur. Aku sending love ke suami, ya Allah, aku suami aku kan lagi nggak kerja ya teh, lagi ngurus anak, dan kan cuma aku sendiri. Ya alhamdulillah dicukupin ketika Bu punya beli susu, alhamdulillahnya ada gitu ya teh. Aku ya Allah, ada aja rezeki gitu. Dulu aku nikah sama suami kan belum tahu kalau suami juga punya hutang ya teh ya. Ya. Hutang ke mantan pacar deh. Aku yang baik gitu ya. Aku pertama kan belum ngerti ngaji rokok, belum ngerti apa. Kan marah-marah, ya Allah, kamu jadikan tumbal ya, aku gitu. Sebanyak itu, rumah belum ada, penghasilan belum ada, terus harus didatangin orang, kayak didatangin orang suruh minta tanda tangan 100 juta, ya Allah, uang dari mana? Aku gitu. Aku berusaha, aku tarik nafas, pasti ada rezeki kok, ada rezeki gitu. Nyicil, alhamdulillahnya udah 64 juta masuk teh. Dia Ya. dia maunya 100 juta, padahal di buktinya itu nggak ada 100 juta, cuma dari omongannya aja. Ya udah, aku terima. Ya ada, Allah itu kasih jalan pokoknya gitu. Aku jadi, saya nggak minta tolong sama manusia, nggak cuma bersyukur sama Allah di atas rata-rata, percaya sama Allah di atas rata-rata itu. Aku nggak percaya sama itu langsung keajaiban datang. Keren banget Mbak Devi, kisahnya Mbak Lulu keren banget. Silakan, ada pertanyaan dari Mbak Devi nggak? Keren banget itu. Mbak Lulu, gimana dong caranya? Kan Mbak Lulu ini kayaknya udah ini banget ya Teh ya, kayak udah keikhlasannya itu udah yang tinggi banget gitu. Buat teman-teman yang mungkin, karena ini yang sulit nih Teh. Ini kan yang Ya, sulit betul. ya, kalau misalkan punya hutang atau apa gitu. Nah, itu cara untuk apa ya? Biar bisa kayak Mbak Lulu tuh gimana? Kiat-kiatnya. Apa Teh? Maafkan di bos saya. Biar bisa ikhlas Oh kayak ya. Mbak Lulu. Nah, gimana biar bisa ikhlas kayak Mbak Lulu itu gimana nih kalau belum bisa? Aku nerima ya, nerima aja, masih terima, senang juga diterima, ikhlasin aja, kayak gitu. Tarik nafas, terima aja. Sakit emang sakit, tapi harus dilepas. Iya, betul. Karena itu memang kuncinya sih, Mbak Devi. Kunci dari segala kunci itu adalah penerimaan. Betul, Menerima betul. dan dilepas gitu ya Teh? Betul, diterima dan izinkan dia lewat aja gitu. Izinkan terima, izinkan lewat gitu. Jadi makasih banyak Mbak Lulu atas sharingnya, atas komunikasinya, atas inspirasinya di hari ini. Jadi untuk teman-teman yang punya PR hutang ya, kalau kita lihat kisah dari kisahnya Mbak Lulu, itu tipsnya itu simple banget. Pertama, daily rutin dijalanin gitu ya. Daily rutin dijalanin. Dan yang perlu kita lakukan bahwa kehidupan ini adalah seni merespon realita. Nah, respon yang dilakukan Mbak Luluk itu adalah rilis, sadar nafas syukur, sending love, gitu ya. Itu yang dilakukan gitu. Nah, 3 ini ternyata membuat hutangnya menjadi lunas, membuat juga dia uang masuk
juga lancar dan dia dapat bonus bahkan ya $1.000 gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan pemahaman bahwa prasangka baik sama Allah di atas rata-rata. Terus memahami bahwa Allah baik banget, Allah pasti kasih rezeki pasti ada gitu. Nah, pemahaman itu kan jadi data di dalam diri kita. Data di dalam memori kita, di dalam file-file memori kita, itulah yang akan menjadi realita hidup kita. Jadi pada saat sebelum dan sesudahnya dari Mbak Luluk tadi udah cerita bahwa sebelumnya dia deg-degan, dia resah, dia marah-marah gitu kan, dia tidak menerima. Tapi ketika dia menyadari bahwa, oh ada yang tanpa batas di dalam diriku, gitu ya Mbak Luluk ya. Jadi perubahan-perubahan itu mulai bisa dirasakan bahwa sebetulnya segala sesuatu itu bisa selesai. Gitu Mbak Dev. Begini loh teh, vibrasi yang ada di hati itu harus tenang gitu. Kayaknya kalau kemerumpung di hati itu efeknya jadi kemana-mana. Jualan jadi low, jadi nggak laku gitu ya. Tapi ketika hati senang, vibrasi senang, itu wah bisa habis semua jualannya gitu. Oke. Tenang plus hati senang. Oke. Vibrasi. Iya, setuju banget. Karena rasa tenang dan hati senang itu selaras sama semesta. Selaras sama getaran universe, getaran sejatinya kamu juga gitu. Itulah yang membuat jalan keluar ada, Mbak Devi. Dari kisah Mbak Luluk begitu. Iya,